Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizanul Amalia dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mercu Bakti Jaya Padang dari program studi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan contoh pengamalannya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Poin pertama ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi pada poin ini ada terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Masuk saja kita kepada poin yang pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakarkan dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah integrasi ilmu atau mempribumian ilmu. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang dinominasi negara-negara barat dengan pihak politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana dan mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang seperti humanis dan religius dan digantikan dengan sifat individualistik, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. 3. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersaja digantikan dengan hidup bermewah-mewahan atau konsumerisme, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Berikut contoh gambar dari free rider, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket, tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga, manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan seperti penolakan pembangunan iptek. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat PK terhadap ilmu-ilmu ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal, apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang terkena langsung akibatnya. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapatkan perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh beberapa kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. 2. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Keempat, pragmatisme yang berorientasikan pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil. E. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama,
Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Berikut 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus satu pemahaman dengan agamawan. Karena ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pembangunan pada daerah tertinggal dengan cara meminimalisir kerusakan lingkungan dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengembangkan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia seperti tidak meninggalkan nilai gotong royong, sikap bersahaja, serta musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan suatu keputusan. Baik, itulah tadi video presentasi saya tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan contoh pengamalannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.